Presiden pasti pusing tujuh keliling dengan situasi saat ini. Apalagi mundurnya dua kepala otorita IKN sudah sampai di luar negeri. Beberapa media asing sudah memberitakan kabar ini. Kemunduran mereka jelas sekali membuat banyak orang bertanya-tanya. Ini bisa menjadi image yang tidak baik. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengundurkan diri, dan yang lebih mengejutkan adalah Wakil Kepala Otorita sudah duluan mengundurkan diri. Ini tentu saja menimbulkan satu pertanyaan besar. Ada apa dengan IKN sebenarnya? Tidak mungkin seorang kepala otorita mengundurkan diri kalau tidak ada sebab apapun. Dugaan banyak orang adalah IKN ada masalah, meskipun kita tidak tahu apa persisnya masalah itu. Bayangkan, gaji dan tunjangan seorang kepala otorita IKN itu bukan main-main. Gaji pokok plus tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, totalnya 172 juta. Untuk wakil kepala otorita, total gaji plus tunjangan 155 juta. Dengan gaji setinggi itu, sulit untuk mengundurkan diri kalau tidak ada sesuatu. Logikanya, mungkin ada satu resiko yang tidak sepadan dengan gaji yang didapatkan. Saya tidak tahu apa persisnya, karena sampai saat ini polemik pengunduran diri keduanya masih ada banyak misteri. Selain itu, Bambang pernah menyampaikan 5 pesan terakhir kepada jajarannya di rapat pimpinan otorita IKN pada 27 Mei lalu. Salah satu pesannya adalah agar otorita IKN terus berpihak kepada masyarakat Sepaku Penajam Pasir Utara. Cintai mereka sebagai warga yang hidupnya harus lebih baik dengan prinsip-prinsip universal seperti perlindungan lingkungan hidup dan tata ruang. Selain itu, Bambang juga bicara soal korupsi yang bisa menjadi sumber kegagalan pemerintah alias government failure. Oleh karena itu, dia meminta agar suara rakyat bisa menjadi jalan tengahnya. Mungkin ada petunjuk dari pesan-pesan yang dia sampaikan itu. Kalau menurut versi Luhut, beda lagi. Dia bilang mundurnya Bambang ada kaitannya dengan kinerja yang kurang becus. Secara undang-undang, kepala otorita bisa membuat keputusan apapun. Luhut mengaku tidak mau membuka aib orang, tapi ini menyangkut leadership, ketidakmampuan mengambil keputusan dan resiko. Ada sesuatu yang seharusnya bisa lebih cepat diselesaikan, tapi karena tidak berani ambil keputusan, maka tidak selesai-selesai. Kemudian ketika ditanya, apakah ini ada kaitannya dengan pembebasan lahan di IKN? Luhut tidak membantah. Pembebasan lahan di IKN tidak berjalan sesuai harapan, padahal itu tanggung jawab kepala otorita IKN. Kata Luhut, sebagai pemimpin sudah punya kewenangan harus berani ambil resiko. Luhut sampai kesal dengan masalah ini. Jadi sebenarnya sudah mulai kelihatan jelas masalah utama dari IKN, yaitu pembebasan lahan yang tidak sesuai harapan. Sehingga investor asing malas masuk IKN. Status lahan tidak jelas, tidak akan ada yang mau masuk dan begitu saja mengucurkan modal triliunan. Dari pesan Bambang yang terkait dengan keberpihakan pada warga di sana, mungkin dia merasakan dilema dan tekanan. Mau membebaskan lahan tapi terbentur dengan warga di sana. Yang namanya pembebasan lahan pasti akan menyeret warga sekitar. Mungkin ini sebabnya pembebasan lahan menjadi terhambat. Dan sebagai penggantinya, Jokowi menunjuk PLT Kepala Otorita yaitu Menteri PUPR Pak Basuki dan PLT Wakil Kepala Otorita Raja Juli Antoni yang juga Wakil Menteri ATR BPN. Tugas mereka adalah mengurus pembebasan lahan dan investasi di IKN. Nantinya akan diputuskan status tanah di IKN. Apakah akan dijual, disewa, atau skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha? Kalau tidak segera dibereskan, maka investasi asing tidak akan masuk. Mereka butuh kejelasan soal status tanah. Proyek di IKN ini dibiayai oleh APBN sebesar 20%.
dan 80% sisanya dari investasi luar. Kalau tidak ada investasi dari luar, ini bahaya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, terpaksa mengorbankan APBN lagi. Yang sekarang aja sudah bikin APBN terasa berat. Kalau mau ditambahkan lagi untuk menutupi investasi luar yang tidak masuk, ujung-ujungnya ekonomi negara makin berat, rakyat makin terjepit. Yang kedua, kalau tidak ada investasi dan tidak bisa pakai APBN, maka IKN bisa mangkrak. Dan ini lebih fantastis daripada Hambalang. Tapi semoga saja jangan sampai terjadi. Saya paham, Presiden pasti pusing tujuh keliling dengan situasi saat ini. Apalagi mundurnya dua kepala otorita IKN sudah sampai di luar negeri. Beberapa media asing sudah memberitakan kabar ini. Kemunduran mereka jelas sekali membuat banyak orang bertanya-tanya. Ini bisa menjadi image yang tidak baik. Ibarat sebuah perusahaan ditinggalkan oleh dua pemimpin dalam waktu hampir berdekatan. Yang ada di benak banyak orang adalah, ini pasti ada masalah. Ini bisa membuat image IKN jadi kurang bagus di mata masyarakat dan dunia internasional. Pemerintah pasti makin pusing gimana mau meyakinkan investor. Padahal, di sisi lain, kepala otorita malah mundur. Mereka akan bertanya, why? Dan biasanya jawabannya akan tidak baik. Dampak ini bisa meluas dan bisa berefek pada IKN. Pemerintah harus segera melakukan sesuatu, segera dan cepat, atau semuanya terlambat. Jangan sampai image IKN jadi jelek di mata investor sehingga tidak lagi terlihat seksi. Dari sini kita sudah bisa menilai bagaimana cara pemerintah berusaha menarik investasi asing. Dari contoh IKN ini aja, prosesnya lama dan tidak ada kejelasan soal lahan. Padahal sudah bertahun-tahun IKN ini dibangun, tapi tetap saja lahan tidak beres. Ini sejalan dengan bukti bahwa investor asing lebih memilih negara tetangga ketimbang Indonesia. Kemampuan Indonesia untuk menarik investasi masih kurang oke. Ditambah lagi banyak masalah seperti birokrasi, pungli, korupsi, dan lain-lain yang membuat investor ragu. Saya dari dulu sudah katakan, kalau mau Indonesia seksi di mata investor, kalau mau Indonesia duduk manis dan investor yang datang sendiri, tidak ada cara lain selain basmi koruptor, berantas pungli, dan permudah birokrasi semudah membalikkan telapak tangan. Kalau tidak beres, jangan harap bisa bersaing dengan negara lain. Lihat saja Apple, lebih suka investasi di Vietnam. Google lebih suka investasi besar di Malaysia. Begitu juga Microsoft yang investasinya di Malaysia lebih besar daripada Indonesia. Tesla sampai saat ini masih ragu investasi di sini. Kurang apa lagi coba? Ini alarm yang sangat keras supaya pemerintah sadar dan melakukan sesuatu. Jangan sampai semuanya terlambat dan negara ini benar-benar tertinggal. Saat ini aja rakyat banyak yang sudah menjerit. Kalau negara ini tidak maju-maju, tidak terbayang nasib rakyat di masa depan. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.